Ambil paket retur. Ambil. Kok lihatin? Belum pernah lihat cewek cantik? Retur paket? Cari alasan aja. Aku komplain. Aku gak lihat. Kamu gier banget sih. Dan satu lagi, kamu beli 30 paket sehari, dan retur 30. Kamu beli 30 paket sehari? Pedagang yang berurusan denganmu pasti sial banget. Kamu ngeluh? Kamu kurir payah. Kamu tipe orang yang melayani putri sepertiku. Tahu kan? Terus kenapa kalau aku kurir? Kurir juga manusia kok. Aku mau kencan buta. Kamu hampir bikin aku telat. Lupakan retur. Kamu kurir menyedihkan, kotor dan norak. Dan kamu berani pergi kencan buta? Jangan rusak orang lain. Kalian sampah. Kamu suka stalking, kan? Cium aja. Minggir. Kamu. Salam, Raja Naga. Bangun. Kenapa pameran besar lagi? Bagaimana aku bisa hidup normal? Raja Naga, Tuan sudah mengalah. Silakan kembali memerintah kekayaan triliunan. Kembali. Saat aku ingin kembali, aku akan. Sudah. Kalau nggak ada apa-apa, pergi sekarang. Jangan ungkap identitasku. Ya, Bukankah ini kencan buta? Kenapa ada dua orang? Hai, cewek-cewek, aku Ryan, aku 28 tahun, aku kurir pengiriman. Gajiku sekitar 7-8 ribu sebulan. Gak punya mobil, gak punya rumah. Aku ngontrak sementara. hai, ganteng. Aku Stella. Ini adikku, Luna. Dia 26 tahun. Harvard, Keuangan, dan Administrasi Bisnis. 2 PhD. Pendapatan tahunannya bisa hampir membeli perusahaan pengirimanmu. Dia punya mobil dan rumah. Orang yang dia kagumi adalah Raja Naga, yang sangat kaya dan berkuasa. Kamu kagum padaku? Pak, aku, Luna, tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk menyamar atau menodai martabat Raja Naga. Kau, Gak, aku. Maksudku, orang yang kamu kagumi juga yang aku kagumi. Kak, jangan terlalu keras. Aku tiba-tiba sangat ingin tiket konser diva pop Tiongkok. Sayang, sudah habis meskipun punya uang. Kamu suka tiketnya? Aku bisa memberikannya padamu. Margalong, giok berbentuk naga, mulus seluruhnya. Mungkinkah dia yang disebut kakek? Mustahil. Meskipun aku agak bokek sekarang, aku rajin. Jika kamu bersamaku, aku akan bekerja lebih keras, dan aku bisa menghasilkan setidaknya 10.000 sebulan. Aku akan memberimu semuanya. Pak, tidak bisa dipungkiri, kamu pria baik. Ketulusanmu benar-benar menyentuhku. Tapi sayangnya, kami tidak di sini untuk kencan but. Ini meja 6 kan? Ini meja 6 VIP, maksudmu? Meja 6 di ruang tunggu. Maaf, salahku. Hei cantik, ada kejutan. Kak, aku pikir Kevin lumayan. Mau pertimbangkan dia, kamu bisa pakai dia sebagai tameng. Dengan begitu, kamu punya waktu untuk mengejar Raja Naga itu. Bukan ide buruk. Kak, aku bercanda. Jangan bilang kamu serius. Kak, Diva Top Huaguo memberi aku 2 tiket konser. Halo? Dunia kecil sekali. Kamu kurir yang payah. Dan berani datang ke kencan kilat? Terus? Kurir nggak berhak kencan? Semua, lihat. Acara kencan kilat ini membutuhkan gelar sarjana atau lebih, pekerjaan tetap, pendapatan tahunan, 200.000 atau lebih baru bisa ikut. Kenapa sembarang orang bisa datang? Bahkan kurir payah berani merusak pesta ini. Kurir ini memang pemberani. Ya, maksudku, datang untuk kencani cewek secantik ini, butuh nyali. Lihat, kamu orang rendahan. Hidup pas-pasan.
Kamu nggak pantas di sini, pergi. Saran saya, jaga mulutmu, hentikan diskriminasi pekerjaan. Aku diskriminasi, terus kenapa? Kamu rendahan. Penghasilan rendah, tidak stabil, bekerja seperti anjing, hidup seperti babi. Tas ini, kamu kerja siang malam berbulan-bulan tetap nggak bisa beli. Aku benar-benar nggak mampu. Tapi aku tahu kamu beli tas ini dengan cicilan 24 bulan. Kamu hanya picik. Semua lihat, gelandangan miskin ini berani datang kencan. Nggak punya duit, nggak punya gelar. Siapa mau nikahin anaknya sama pria begini? Putriku nggak kerja. Pria tampan antre panjang ngejar dia. Tas desainernya kebanyakan. Kamu dengar itu? Orang rendahan sepertimu, nggak ada yang mau menikahkan putrinya denganmu? Enyahlah. Aku pergi. Hei, kebetulan banget. Kita ketemu lagi. Ayo ke kantor catatan sipil. Hah? Cepat, Kak Ipar. Kamu si imut, kamu sengaja menyewa aktor untuk mempermalukan aku, kan? Coba lihat diri kamu. Gak ada yang mau nikah sama kamu. Ada wanita cantik yang pengen nikah sama aku. Si imut, berhenti pura-pura. Malam ini, tapi aku akan menghadiri pesta mewah grup Leng, gandeng cowok manapun, dan dia bakal hancurin kamu. Anakku ganteng banget. Anakku juga, Enya. Nona Leng, kita nikah sekarang. Kakek, bertahanlah sebentar lagi. Aku bakal cari dokter sakti. Hidup dan mati sudah takdir. Kakek sudah lama menerimanya. Aku gak bisa berhenti khawatir sama kamu. Kamu bisa janji satu hal? Silakan. Kakek ingin kamu menikahi seorang pria. Nama keluarganya Long, dan dia punya ibu angkat. Di lehernya, dia memakai liontin giok berbentuk naga. Sebenarnya, identitas aslinya adalah... Kakek. Itu dia. Aku sudah berjanji pada kakek. Jadi aku harus menikah denganmu. Jangan salah paham. Kita cuma partner. Kamu bantu aku jaga muka, dan aku mau pinjam kamu buat ngusir para pelamar. Supaya aku bisa terus mengejar. Aku ingin meminjam kamu juga, untuk menyingkirkan para pelamarku, sehingga aku bisa terus mengejar Raja Naga. Apa? Nona Leng, apakah nama kakekmu Leng Xiao Tian? Bagaimana kamu tahu? Kamu kenal kakekku. Kakekmu itu rubah tua licik, dulu dia membuatku berutang budi padanya, semua itu agar dia bisa menikahkan cucumu denganku. Sudah ku dengar. Nona Leng, bukankah Anda sedang mengejar Raja Naga, lalu Anda menikahi saya? Bagaimana nanti Anda akan menikah dengannya? Dangdang? Kamu terlalu banyak berpikir. Kita hanya menikah di atas kertas, hanya untuk saling menguntungkan. Kamu hanyalah seorang kurir. Dibandingkan dengan Raja Naga, kamu hanyalah setitik debu di hadapan rembulan. Di mataku, tidak ada yang bisa menandingi Raja Naga. Setelah semua ini selesai, kita akan bercerai. Lalu, aku akan terus mengejar Raja Naga. Bagaimana jika maksudku, untuk jaga-jaga? Bagaimana jika Anda tidak mau bercerai? Apa menurutmu itu mungkin? Terserah. Wanita ini cukup cantik, dan dia suka memujiku. Agak dingin sih, tapi ibuku terus mengomel soal pernikahan. Ah, jalani saja. Baiklah, setuju. Apa? Kamu sepertinya enggan. Tidak. Dihargai oleh CEO seperti Anda, aku sangat senang. Mana mungkin aku enggan? Ini kunci apartemen pernikahan kita. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Setiap bulan, aku akan memberimu 100.000. Oke, aku ambil kuncinya. Tapi, jangan ada tapi. Jalankan peranmu saja. Ini undangan untuk pesta malam ini. Bersih-bersih dirimu. Aku akan membawamu untuk bertemu beberapa kenalan. oke. Hei. Jadi, malam ini, jangan buatku menunggu. Karena kamu menikah denganku, maka, mahar itu wajib. Raksha, siapkan hadiah yang mewah untuk CEO Leng Group, Leng Yue. Ma, Ryan, Jenny kalian ngapain di sini? Kami cuma bersih-bersih. Siapa yang suruh? Kami nggak butuh uang. Ma, ayo pulang. dasar anak nakal. Kami cuma pekerja sementara, tapi di sini kami dapat $200 sehari. Aku dan Jenny bersama dapat 400. Dan kau, nak, gimana kencan butanya? Ya, Ryan,
ceritakan dong. Cukup lancar. Ma, hari ini aku ambil surat nikah. Bagus sekali. Itu membuatku lega. Ryan, bukankah ibu bilang kalau kamu benar-benar nggak bisa cari pacar? Aku harus menikah denganmu. Kita bahkan tidak berdarah sama. Kita semua keluarga. Akan lebih mudah kalau kita bersama. Oh, ini keluarga miskin. Sungguh, orang miskin gak berguna, hanya cocok melayani orang seperti kita, kelas atas. Jadi kaulah yang menindas anakku hari ini. Kau. Kusarankan kau berhenti di situ. Ma, kamu nggak apa-apa? Baik. Dasar pecundang. Kau sewa orang untuk hina anakku, dan kau berani mukul aku. Lihat, lihat. Mak comblang ini menjodohkanku dengan keluarga miskin sekali. Percaya deh. Satu telepon dan kalian semua akan dipecat. Nona, kami benar-benar petugas kebersihan di sini. Mohon berbesar hati. Jangan hiraukan anak-anak ini. Lanjutkan kerja Anda. Kami akan kerja di sana. Berhenti. Kau telah menghinaku, dan kau pikir satu kalimat bisa menghapusnya. Ma, Kau memang cari masalah. Emang kenapa? Rakyat jelata ya rakyat jelata. Bahkan gak bisa dapat 100.000 sebulan. Kau pikir kau siapa? Kau pantas miskin selamanya. Aku nggak hasilkan 100.000 setahun, tapi di Huaguo, aku punya aset tak Hahaha, oh, ayolah. Kamu kurang ajar. Di Huaxia, aku punya aset segudang. Kenapa kau nggak bilang aja? Kalau kau adalah Raja Naga sendiri. Hei, Nona, anakmu bokek itu nggak apa-apa. Tapi aku rasa dia ada masalah di kepalanya. Miliarder, di mataku, tidak berarti apa-apa. Dasar pecundang, periksakan dirimu. Raksasa, beritahu dunia aku balik, juga, dalam 7 hari, aku akan mengadakan pesta kembaliku. Hahaha. Aku ngakak banget. Sudah selesai pamer, pesta kembali, kayaknya kamu bakal masuk rumah gila. Bung, kamu emang hebat. Kamu pura-pura aja. Kalau kamu sungguh sekaya itu, maka aku akan menjadi presiden Miguel. Kalau apa yang kau katakan benar, aku akan berlutut sekarang juga dan bersujud padamu setiap hari. Tidak, tunggu, aku akan bersujud setahun penuh. Aku akan ingat itu. Dalam 7 hari, aku akan undang kamu ke pesta itu, lalu, tepati janjimu, Tina. Mama, dalam 7 hari, aku akan membuat mama orang paling bahagia di dunia. Percaya deh, ayo. Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? apa hakmu menghentikan kami? Karena dia wanitaku. Kak ini, Perkenalkan kalian ini Sean, tuan muda dari Sha Group asetnya. Lebih dari 1 miliar Sean pacarku. Kami bertemu hari ini dan jatuh cinta pada pandangan pertama. kakak ipar. Mulai sekarang, kita semua keluarga, tenang aja. Aku jagain kalian, kalian bisa lakukan apa saja yang kalian mau. Siapa yang bilang di pesta mereka akan mempermalukan kita? Sekarang lihat siapa yang malu sekarang. Ada apakah ipar dialah yang bilang di Huadia, punya kekayaan tak terbatas. Dia juga bilang kita berlutut di pesta dan minta maaf padanya. Lihat dia. Dia, konyol. Bocah, kamu bicara omong kosong. Pesta ini diadakan oleh Presiden Luna dari Luna Group, jangan pamer. Pesta ini diadakan oleh istriku. Aku ingin kamu pergi hanya dengan satu kata. Apa aku dengar itu benar? Presiden Luna dari Luna Group itu istri kamu? Hei, kenapa tidak bilang aja, Dragon King itu saudaramu? Aku sarankan kamu, sebelum aku marah, keluar dari sini sekarang, tidak pengawal, lemparkan keluarga bangsat miskin ini keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh priaku. Oh, kamu. Aku heran, kenapa kamu lagi, aktor murahan? Maksudku, kurir ini, berapa dia bayar kamu sampai kerja keras begini? Kalau kamu tahu diri, pergi sana. Ini bukan tempatmu. Tampar dia. Kamu berani mukul aku? Kak, apa dia benar-benar aktris? Jangan salah sangka. Masa sih? Sean, kamu punya koneksi. Apa dia benar-benar Presiden Luna? Aku tidak begitu yakin. Ya, Presiden Luna tidak suka menjadi sorotan. Malam ini, hanya para elit bisnis Pak Kevin yang tahu. Kalau begitu, bukankah kita harus hati-hati? Kamu nggak benar-benar berpikir aktris murahan ini benar-benar Presiden Luna, kan? Pikirkan. Seorang kurir tanpa latar belakang, istrinya akan menjadi CEO Luna Group, bahkan novel tidak akan berani menulis ini. Benar, ini benar-benar mustahil. Kalau dia benar-benar menikahi Presiden Luna, apa dia masih akan mengantar paket? Ibu dan adiknya masih akan bersih-bersih di sini? Bagaimana jika kakakku benar-benar Presiden Luna dari Luna Group? Siapa suruh kamu bicara? Pergi. Kak, dia gangguin aku. Syaku rasa ayo usir mereka sebelum VIP datang dan bikin kita malu. Penjaga. Pak Kuan, saya sering dengar tentang Anda. Pak Kuan, lewat sini. Kalian petani.
Minggir, Pak Kuan datang, tidak lihat? Ayo, pergi. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu ngapain? Usir anjing. Tidak lihat? Kamu, Pak Kuan ini adalah taipan bisnis. Kamu, kalau kamu rusak bisnis semua orang, sanggup bayar. Dan kamu, dasar aktor payah, aku ngomong soal kurir itu, dia bayar kamu berapa sampai kerja keras buat dia? Sadar, pergi, kamu tidak pantas di sini. Pak Kuan, kenapa Bapak pukul saya? Siapa yang kasih kamu nyali bicara seperti itu pada Nona Lena? Nona Lena. Kamu beneran CEO Leng? Nona Luna? Aku buta tadi, gak kenal kamu, kurang ajar sama kamu, aku minta maaf, maaf. Kami minta maaf, Bu Leng. Berani sekali kamu, sekeluargamu. Ryan, kok dekat banget sama Buleng? Bilangin baik-baik buat kami, dong. Iya, dasar kurir busuk. Bukan Ryan. Ryan, tolong bantu kami. Kamu kan dekat sama Bu Leng. Tentu saja, dia istriku. Bu Leng, kuperintahkan kamu. Sekarang juga. Ceraikan pria hina ini. Bu Leng, apa perlu kuulangi? Pak Kuan, ini urusan pribadi saya, bukan urusan Anda. Bukan urusanku. Kamu pikir aku datang ke pesta ini hari ini tanpa alasan? Semua demi kamu. Tapi kamu, malah, tanpa bilang apa-apa, menikahi tikus ini. Hei, aku nggak ngapa-ngapain sama kamu. Kenapa kau marah-marah sama aku? Kau boleh marah padaku, nggak apa. Tapi apa hakmu membentak istriku seperti itu? Dia menikahiku. Adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat seumur hidup. Kamu bilang apa? Aku bilang, kau kurir sialan, beraninya kau ngomong sembarangan di depan Tuan King. Bahkan jika Tuan King kentut, itu sudah cukup membuatmu wangi seumur hidup. Kukira kau kaya raya. Ternyata kau cuma si imut. Kau pikir kau bisa menikahi Luna? Nona Luna, aku datang dengan tulus hari ini. Pengawal, bawa masuk hadiahnya. Tuan King, untuk Nona Luna, 5 undangan ke Pesta Raja Naga. Sebuah berlian kasar 20 karat, sebuah kontrak internasional, total nilai 10 juta. Dia dengan santai menawarkan 10 juta sebagai mas kawin. Tuan King benar-benar kaya. Kere, mas kawin 10 juta ini, bisa kau menandinginya? Wow, 10 juta. Banyak sekali, sayang sekali. Bahkan tidak sepersekian dari hadiahku. Kau, Kere. Kau sudah gila? Omong kosong lagi. Nona Luna, kau lihat, hama busuk yang kau nikahi ini, dia sudah gila. Kenapa kau tidak menceraikannya? Bukankah lebih baik kau menikah denganku? Dia memang suka bicara besar, tapi aku sudah menikah dengannya, jadi dia adalah suamiku. Itu faktanya. Aku tidak suka orang mencampuri urusan pribadiku. Tuan King, tunjukkan sedikit rasa hormat. Luna, apakah kau benar-benar akan melawanku demi dia? Kontrak ini bisa menyelesaikan krisis keluargamu sekarang. Tentu, itu gampang. Kamu menikah denganku, aku janji perusahaan Lengmu bisa kuasai dunia bisnis. Jika tidak, Bagaimana jika tidak? jika tidak, saya jamin keluargamu bangkrut dalam 10 hari. Kamu mengancamku? Bagaimana jika ya? Kamu tidak punya pilihan. Tadi aku bilang Pak Anjing maksudku Pak Raja. Telingamu bermasalah? Bukankah kamu dengar aku bilang maharmu itu murah banget? Tanpa kamu, selama aku di sini, perusahaan istriku bisa berjalan baik, kamu bisa pergi. Gembel. Kamu pikir bisa? Hanya aku. Setelah semua omongan ini, mana maharmu? Jangan bilang itu di langit. Baik, kamu harus pulang. Aku urus urusanku sendiri. Kamu nggak bisa bantu aku. Kamu istriku. Siapa lagi yang mau kubantu? Kamu tadi benar soal satu hal. Yang mana? Maharku memang ada di langit. Oh, baik. Kalau begitu, kita lihat ke atas dan lihat apa ada mahar di langit. Jika tidak ada, lempar orang ini keluar sekarang. Utusan Raja Nagada. Untuk Nona Luna, 100 undangan ke Pesta Raja Naga. Kalung berlian biru 50 karat, dan kontrak 200 juta dolar. Kamu yang kirim semua ini. Mana mungkin? Dia benar-benar mengirim hadiah lamaran. Ya Tuhan. 100 undangan, kalung berlian pink 50 karat, dan kontrak 200 juta dolar. Kalau ini untuk kami nggak akan pernah. Seumur hidup. Tidak.
Kita nggak bakal habis dalam 10 hidup. Mana mungkin, dia cuma kurir murahan. Ya, nggak mungkin. Pasti ada kesalahan. Grace, ada apa? Kapan Jack jadi kayak gini? Ya ampun, aku bilangkan. Kakak pasti nggak akan bohong sama kita. Gimana pendapatmu sekarang, Pak King? Pak King? Pak King, kamu ngapain di sini? Aku menempuh 1000 mil untuk bisnis sama kamu. Dan malah dihina oleh tikus-tikus ini. Kamu bohong. Kamu yang pertama kali mengganggu pernikahan kakakku, lalu bersaing dengan iparku dalam hal hadiah. Sekarang kamu nggak bisa menang. Kamu mulai ngomong ngawur. Kamu nggak punya malu. Nona Stella, bagaimana kamu tahu bahwa Pak King tidak sebanding? Hadiah lamaran ini kakak iparku yang menyuruhmu membawanya, kan? Hadiah ini saya kirim untuk Pak Kuan. Apa? Pak Fu? Hadiah ini? Dia benar-benar tidak mengirimkannya? Orang miskin ini, bagaimana mungkin dia mampu membayar mahar sebesar itu? Semuanya, aku tambahkan hadiah lamaran ini. Yang pertama itu hanya pemanasan, kali ini kejutan. Kalian semua bisa lihat, kan? Aku datang kepada Nona Leng dengan ketulusan. Dasar muka tembok, dan kamu, merendah di depan orang lain, kamu malah berubah cerita. Kamu tidak takut terbakar, Malin? Berani sekali kamu. Siapa yang tidak kenal Pak Kuan, Pak Fu? Mereka adalah raksasa dunia bisnis. Bagaimana mungkin orang sepertimu berani mengkritik mereka? Kamu sudah mati. Kak, bagaimana ini? Cepat, bantu kakak ipar cari jalan. Biarkan dia rugi. Hadapi kenyataan. Itu mungkin bukan hal yang buruk. Bagaimana jika itu benar-benar dari kakak ipar? Tidak mungkin. Aku periksa semua latar belakangnya. Dia tidak mungkin memiliki koneksi dan aset sebanyak itu. Dasar pecundang miskin. Sekarang, berlutut dan sujud padaku. Mungkin aku akan melepaskanmu. Pak Kuan, orang besar memaafkan kesalahan orang kecil. Aku memberimu kesempatan berlutut dan sujud sekarang. Baik. Kalian antek-antek. Kuharap kalian tidak akan menyesal. Leo, aku kasih kamu 15 menit untuk datang ke Paradise dan bersihkan sampah. Nama Tuan Li bukan untuk kau sebut. Tepat. Tuan Li sangat kaya raya. Bahkan sehelai rambut di tubuhnya lebih berharga dari pengemis sepertimu. Kau membual, setidaknya buatlah masuk akal. Sungguh menyedihkan. Sekelompok idiot. Tuan Ford, anak saya terlalu impulsif. Saya minta maaf untuknya. Saya punya beberapa ratus dolar. Ini sedikit tanda terima kasih. Ibu. Dari mana pecundang miskin ini? Beberapa ratus dolar. Untuk pengemis, kau? Iya, kami pergi sekarang. Ryan, jangan nakal, ayo pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Nak, tampar dirimu 100 kali. Baru kau boleh pergi. Tuan Chan, maafkan dia, saya akan buat dia kapok. Anak-anak butuh disiplin. Orang sombong harus belajar dengan cara pahit. Hei, bukankah kau bilang anakmu akan mencari Tuan Li dan balas dendam? Di mana dia sekarang? Anak saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Keluarga sampah. Tuan Chan atau akan kusuruh orang memberinya pelajaran. Pengawal. Patahkan kaki si pecundang ini. Orang terkaya, Tuan Li, ada di sini. Pak Li. Apa yang membawamu ke sini? Bajingan. Pengkhianat. Mandy, kupikir Pak Li benar-benar datang. Jangan bilang kau panggil dia ke sini. Masa sih? Dia cuma kurir. Pak Li, kamu, kenapa kau pukul aku? Kenapa aku pukul kau? Sekarang mengerti? Aku tidak tahu. Aku. Baiklah. Dengarkan aku. Semua aset atas namamu akan dibekukan tanpa batas waktu. Mulai sekarang, jika kau berani melangkah lagi di dunia bisnis, aku akan membuatmu tak bisa hidup dan tak bisa mati. Pak Li, apa salahku? Kenapa kau lakukan ini padaku? Biarkan aku mengingatkanmu. Kau mengambil hadiah pertunangan Raja Naga dan memutarbalikkan fakta. Kau pikir kau telah menghina Raja Naga? Aku masih bisa melindungimu. Ini benar-benar hadiah pertunangan Raja Naga? Masa sih Raja Naga? Aku. Kak, kapan kamu menaklukkan Raja Naga? Luar biasa. Ah, hahaha. Pak Li, lama tidak bertemu. Pak Kuan, kan? Biarkan aku memberi saran. Raja Naga tidak bisa dianggap remeh. Pak Li, apa maksudmu? Hanya masalah kecil. Kenapa repot? Lagi pula, Raja Naga sedang mengasingkan diri, jarang bertarung dengan dunia. Kau pikir kau bisa mengandalkannya untuk mengancamku? Hampeha? Apa katamu tadi? Aku tidak dengar itu. Aku bilang, Raja Naga sedang mengasingkan diri, jarang bertarung dengan dunia, kau bisa mengandalkan Raja Naga untuk mengancamku? Kemari.
Berani sekali kau. Hah? Kau menggelapkan hadiah pertunangan Raja Naga. Kau pikir ini masalah kecil? Apa kau tidak takut Raja Naga akan menghancurkanmu, seluruh klan Kuan? Hah? AMPH. Kalian tikus. Beraninya kalian menghinaku. Kalian semua akan mati. Pria ini mengaku-ngaku memberi mahar, dan masih sombong sekali. Pak Kuan, tamu dari jauh. Saya menghormati Anda, dan semoga Anda juga menghargai orang lain. Nona Luna, sepertinya kamu tidak mau menerima kenyataan. Meskipun aku suka kamu, tapi sebaiknya kamu tahu diri. Dan kamu masih berutang 100 tamparan padaku. Mau kamu lakukan sendiri? Atau aku yang lakukan? Aku pria yang tidak pernah memukul diri sendiri, tapi aku juga tidak pernah membiarkan orang lain memukulku. Tapi kalau tanganku gatal, aku ingin memukul seseorang, terutama yang tak tahu malu. Minta maaf, orang ini kamu gila. Dia Tuan Cuan. Kamu berani memukulnya, sekelompok penjilat, menganiaya yang lemah, takut yang kuat, bahkan sampai saat ini, kalian masih menjilat. Cukup bicara. Lepaskan Pak Kuan, atau aku akan sebarkan perbuatan jahatmu di internet. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu mau jadi anjing, menjilat sepatu orang? Apa keuntungan yang dia beri padamu? Atau sudah mendarah daging kamu memang rendah? Kamu, HMPH, hanya karena dia kaya, dan kamu hanyalah rakyat jelata. Kekayaannya setara negara, dan kamu cuma kurir. HMP, cukup. Cukup. Luna, kenapa kamu memukul? Apa aku memukulmu? Aku memukul anjing. Penampilanmu hari ini di luar dugaanku. Tapi ketahuilah batasmu. Sayang, aku paham. Lihat dirimu sekarang. Soal berlutut minta maaf, tunggu saja sampai kita bertemu lagi. Nak, 7 hari lagi, jamuan kembali Raja Naga. Lalu, aku akan menuntutmu di jamuan itu, nak. Jangan kira kamu sudah berhasil hanya karena bersama Luna. Dia wanita yang diinginkan Raja Naga. Apa yang bisa kamu saingi? Berani? Pada akhirnya, kamu akan kehilangan nyawamu. Bagaimana jika aku adalah Raja Naga? Babi tetaplah babi. Tidak akan pernah jadi naga di langit. Hei, Pak Li, kakak iparku benar-benar Raja Naga legendaris. Oh, dia. Ah, kawan muda, aku tidak tahu. Aku hanya dengar seseorang menggunakan mas kawin Raja Naga untuk mencari muka pada orang lain. Jadi, aku datang hanya untuk menanganinya. Sisanya, aku, Li, tidak tahu apa-apa. Oh, Pak Long, saya akan turun dan menunggu Anda. HHMPH, sudah kubilang. Seorang kurir? Masa bisa jadi Raja Naga? Dia palsu. Bawahanmu memberi hormat kepada Raja Naga. Bangun. Terima kasih, Raja Naga. Raja Naga, aku ingin bertanya, kenapa kau tidak membiarkanku mengungkap identitasmu tadi? Tunggu sampai 7 hari lagi. Selama 7 hari ini, aku ingin menguji istriku. Cukup. Mau aku colok matamu? Maaf, aku nggak tahu kamu udah pulang. Aku pergi dulu. Pernikahan. Ribet banget. Selesai. Cepat, ayo makan. Ini bisa dimakan. Tentu saja. Dulu, Putri Inggris makan mieku, dan dia memohon padaku untuk menikahinya. Jangan sombong. Coba sendiri. Mie jenis apa ini? Ternyata lumayan enak. Namanya. Kamu di hatiku. Serius? Ya, kita udah nikah. Mungkin kamu bisa lihat kalau kamu besok senggang untuk ikut aku ke rumah orang tuaku, temui orang tuaku. Maaf. Aku sibuk. Jadwalku padat minggu ini. Ma, mungkin kita pinjam dari kakakku?
Dengan begitu, sewa bulan ini akan terbayar. Lupakan. Kamu tahu betul kondisi kakakmu. Dia udah nikah sama wanita lain. Dia aja nggak bisa hidup. Kita. Jangan ganggu dia. Tapi, Kalian berdua, sewa bulan ini, kalian bayar atau enggak? Kalau enggak, keluar. Tuan Tanah, kami pasti bayar sewa. Cuma, kami lagi agak kekurangan uang. Bisakah? Beri kami waktu beberapa hari lagi. Begini aja, gimana kalau malam ini, makan malam sama aku, dan minum-minum, nanti sewa bulan ini ku gratiskan. Kamu pikir apa? Berani-beraninya sentuh anakku, aku lawan kamu. Kalau nggak mau, ya sudah. Paling 3 jam lagi. Kalau nggak bayar, keluar sana. Ibu, kita mau ngapain? Kartu ini. Dikasih kakakmu, aku ambil uang dulu. Tunggu di rumah. Ibu? Ibu? Kak, ibu bawa kartumu ke bank. Mungkin kamu cek ke sana. Apa yang perlu dikhawatirkan? Uang di kartu itu, ibu nggak bisa ambil semua? Bukan, ibu baru pertama ke bank. Coba periksa dia. Iya. Aku temani ibu ke bank. Bu, boleh tanya, ada yang bisa dibantu? Saya mau ambil uang. Tolong tunjukkan KTP dan kartu banknya. Kebetulan ya, maksudku, keluargamu miskin banget, masih ambil uang lewat teller. Bu, kartu bank dan KTP tidak cocok. Tidak bisa ambil uang. Aku heran kenapa kamu datang ke konter. Ternyata ini kartu curian. Ini bukan curian. Ini kartu anakku. Ayolah, kamu curi. Terus, berhenti berbohong, minggir. Jangan menghalangi penarikanku. Kamu tidak boleh punya kartu ini. Ini bukan milikmu. Ini kartuku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kembalikan. Dasar nenek tua, berani-beraninya bikin masalah di bank. Apa kamu cari mati? Minggir sekarang. Kamu bilang kartu ini milik anakmu, suruh dia datang ambil. Bahkan jika kamu mengamuk di sini tidak akan membantu. Ryan tidak akan berbohong padaku. Aku tidak bisa menambah masalah untuknya. Kamu takut anak laki-lakimu yang tidak berguna akan mempermalukanmu? Karena kamu tidak mau. Kalau begitu aku yang akan. Sudah selesai, aku tutup teleponnya. Kamu jago akting, ya? Ryan, ibumu punya anak laki-laki sepertimu, anak yang tidak berguna. Ini adalah nasib paling buruk yang pernah ada. Ryan, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bu, ada apa? Mau tahu apa yang salah dengan ibumu? Datang ke bank dan lihat sendiri. Kamu, tarik 100.000 untukku. Ya, Nona Zhou. Lihat, inilah perbedaan antara aku dan anak laki-lakimu yang tidak berguna. Aku bisa dengan mudah menarik 100.000. Sementara anakmu yang tidak berguna hampir tidak bisa mendapatkan beberapa ratus dari kartunya. Dia akan bersyukur untuk itu. Wanita sepertimu tidak pantas untuk anakku. Dasar nenek tua, kamu celaka. Mandi. Kamu nggak apa? Leo, aku nggak apa. Dasar sampah, berani kau mukul aku? Satpam, kemari. Berani kau sentuh ibuku? Mandi, kau mati. Tunggu apa lagi? Usir dua gelandangan ini keluar dari sini. Mandy, maaf, kalian berdua, bawa mereka keluar. Leo, ayo pergi. Lupakan kartunya. Aku cuma mau kamu selamat. Ma, jangan khawatir, aku bisa urus ini. Tunggu, kami kesini untuk ambil uang. Saya sarankan kalian jangan macam-macam, atau aku adukan kalian. Sejak kapan datang ke bank untuk ambil uang bisa diancam? Dasar kurir busuk, berapa banyak yang kau punya? Ini KTP-ku. Ambil semua uang dari kartu itu. Silakan biar dia ambil.
Ayo lihat kurir busuk ini berapa tabungannya. Pecundang. Kartu dia itu, kalau bisa ambil beberapa ratus itu sudah banyak. Pak, silakan masukkan PIN Anda. Dana sudah. Bu, saya manajer cabang. Maaf, jumlah yang ingin Anda tarik bank kami tidak bisa menyediakannya sekarang. Mohon maafkan saya. Apa? Bank sekarang semiskin ini, masa nggak bisa ngeluarin beberapa ratus? Kami tidak memaafkanmu. Bu, dengar. Ayo kita lupakan saja, Ryan. Jangan bikin ribut. Pak manajer bank? Mereka berdua, mereka orang rendahan, mana mungkin mereka punya uang? Anda salah paham. Urusan bank? Sejak kapan kalian berani memerintah kami? Kalian berdua, ikut saya ke ruang VIP dan istirahat. Tidak perlu, saya butuh uang segera. Tidak perlu, saya butuh uang segera. Lalu sebenarnya berapa yang kamu butuhkan? Saya akan coba mengumpulkannya. 3 miliar. Bukan. 3.000. 3.000? Kartu nggak cukup untuk 3.000? Iya. Cepat, tarik 3.000. Kalian berdua, antar dua VIP ini keluar. Kalian berdua, antar dua VIP ini keluar. Hati-hati. Ryan, ada apa? Ini agak berlebihan. Aku tidak seharusnya memberi ibu kartu hitam itu. Kalau ada yang lihat, kita bakal bermasalah. Makasih, semuanya. Ayo kita selesaikan. Kerja bagus, semuanya. Manajer cabang itu sobat saya. Makasih, teman-teman, karena sudah ikut akting. Makasih. Ibu sebaiknya pulang. Aku masih ada pekerjaan. Aku kembali sekarang. Kamu selalu merepotkan. Ryan, Sayang, ngapain di sini? Kebetulan sekali. cuma lihat-lihat. Kartu hitam Raja Naga muncul di bank. Tapi di mana dia? Sayang. Jangan gitu. Kamu bikin aku tersipu? Lagi ngapain? Sayang, tempatku dekat sini. Mampir aja. Temui ibuku. Begini ceritanya. Proyek grup di ibu kota ada beberapa masalah. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan ikut kamu temu orang tuamu. Tidak hanya itu, aku juga akan memberimu posisi wakil presiden grup. Setuju. Sepasang 5, sepasang 2. Panggil bosmu. Aku perlu bicara padanya. Untuk wanita cantik, no problem. Tapi, bos kami lebih suka kamu yang datang ke dia. Buat aku senang, dan aku akan bawa kamu ke dia. Merebut pacarku, kau mati. Keren. Lari. Jangan pura-pura mati, bawa aku ke Jai. Iya. Tunggu, aku ikut. Apa? Aku harus ketemu Jai. Gak takut? Gak. Baiklah, ayo. Mantap. Bos, kita diserang. Bos, siapa? Siapa berani sentuh anak buahku? Aku. Jai, hak pengembangan Dream City. Ada padamu, kan? Jadi, ini Mbak Lu. Kalau aku ingat benar, grup Lumu dan grup Leng selalu bersaing, lalu kenapa? Kamu mau bantu Leng Yu? Kak, masalah besar. Apalagi? Ini Ryan. Dia mengejar Shanji. Apa? Kenapa dia begitu gegabah? Aku dengar, Shanji itu master bela diri, kuat seperti kerbau, bisa membunuh harimau dengan satu pukulan. Dia pergi ke sana dengan gegabah. Dia akan terluka. Ayo, kita harus menghentikannya. Kak, kita pergi. Bisa kita hentikan dia? Luna Group hanya bisa menawarkan segini.
Grace Groupku akan melipat gandakannya. Kamu jual atau tidak? Jadi kamu datang untuk mencuri bisnisku. Grace, kamu lupa sesuatu? Apa itu? Kamu pikir aku kekurangan uang? Aku tidak pernah kekurangan uang. Yang aku kurang adalah kecantikan langka sepertimu. Jika kamu bisa bermalam denganku dan membuatku puas, maka akan kuberikan kontrak itu. Bagaimana? Bagaimana? Tanya ibumu. Jalang. Kamu pikir aku tidak akan menyentuhmu? Hah? Hei, kalian berdua, bisa aku minta bicara? Tanah ini milik istriku, jadi tolong kalian berdua minggir. Aku tahu, kamu laki-laki cantik tidak berguna. Laki-laki piaraan Luna. Salah, aku suami Luna. Hahaha. Luna tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu cuma orang kampung, dan kamu pikir bisa Pengawal. Ada? Kau mau panggil puluhan preman tak berguna di luar? Mana anak buahku? Aku tidak banyak berbuat, cuma menidurkan mereka lebih awal. Kurasa aku meremehkanmu? Kamu bukan tidak berguna, faktanya, kamu punya skill, tapi terus kenapa? Kalau mau bantu Luna kecil, pertama, kamu harus mengalahkanku dulu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberikan kontraknya. Hati-hati. Orang ini bukan lawan enteng. Jangan khawatir, dia yang cemas. Dengan kungfu jelek itu, Dan kau berani pamer? Siapa kau? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Siapa kau? Kau kalahkan dia dalam satu gerakan. jadi, seperti yang kau katakan, serahkan hak pengembangan. Nak, kau pikir kau hebat? Hebat itu sia-sia. Yang penting siapa yang mendukungmu? Pendukungku adalah Tuan Lee, orang terkaya di negeri ini. Kau berani macam-macam dengannya? Kalau begitu mudah, Mudah? Omong kosong. Apa yang kumakan, nggak pernah kumuntahkan. Bahkan Yesus pun tak bisa mengubahnya. Aku bilang. Wah, Pak Lee orang penting. Kita tidak boleh menyinggungnya. Kamu pergi dulu. Nak, lihat itu. Hah? Orang terkaya di Huaxia, Pak Lee. Satu bersin aja, kau mati, kau habis. Pak Lee. dasar bajingan, sampah tak berguna. Siapa yang memberi kau nyali untuk mencuri wilayah Pak Long? Ada apa? Kenapa Pak Lee takut sama Luna? Mungkin karena... Pak Lee. Dia cuma orang tak penting. Dia? Berhenti bicara omong kosong. Minta maaf pada Pak Long sekarang juga. Tidak. Dia itu. Siapa sih dia? Siapa dia? Biarkan aku kasih tahu. Kamu, aku, di hadapannya, kita semut. Dengar. Layani tamu ini dengan baik. Jika dia senang, kau hidup. Jika dia tidak senang, kau mati. Aku mengerti. Pak Long, ada urusan lain. Saya pamit. Uangnya sudah siap. Sudah siap. Tapi apa kau benar-benar akan pakai 50 juta untuk menyelamatkan suamimu? Jangan lupa, kau masih pasangan. Ngomong-ngomong, aku harus menyelamatkannya. Kamu tahu bahwa Mickey selalu kejam dan menganggap hidup seperti sampah. Aku hanya berharap uang ini bisa menyelamatkan nyawanya. Kakak ipar, kamu beruntung punya kakakku. Jadi, lumayan, kan? Aku terlatih. Lumayan. Rasanya enak. Aku akan urus kakimu nanti. Sayang, kamu ngapain di sini? Apa? Apa aku mengganggu minummu dengan cewek cantik? Tidak. Suamimu cukup baik. Aku suka dia. Kak, kalau kamu nggak bilang sesuatu, dia bakal direbut. Kamu ngapain? Aku. Mau tahu? Berikan aku tanah ini, dan aku akan memberitahumu. Mimpi aja. Oh, kakak ipar, sebelumnya, aku tidak tahu kamu adalah Nyonya Long. Dunia ini kecil sekali, kita semua keluarga. Sebelumnya, aku kurang ajar. Kakak ipar, maafkan aku. Hei, Gus. Ini kontrak hak pengembangan. Ini, ambil. Ini, Oh, kakak ipar, ini selalu milik. ada apa? Oh, ya, maksudku. Ini masalahnya, Tuan Long dan aku langsung cocok. Saat aku melihatnya, rasanya seperti saudara sendiri, sangat dekat. Jadi, aku proyek Dream City menyerahkannya. Masa aku demi keuntungan kecil, menghalangi persaudaraan kita? Betul, bro. Hei, Semudah itu? Ya, semudah itu. Kurasa aku meremehkanmu. Negosiasimu bagus. Kamu ketawa apa? Karena kamu lucu. Urus urusanmu sendiri. Aku menepati janji. Karena kamu bantu aku selesaikan masalah. Mulai hari ini, kamu jadi wakil presiden grup Leng. Sebenarnya, aku khawatir soal hal lain. Besok, ketemu orang tua. Besok tidak bisa. Ada rencana. Pak Long, maukah kamu menjadi VP grup kami?
Aku akan gandakan gajimu. Dan, jika kamu suka padaku, kamu bahkan bisa mengejarku. Aku pasti tidak akan menolakmu. Dan aku tidak akan menolak pulang bersamamu untuk bertemu orang tuamu. Mencuri suami orang, tidak tahu malu. Jackie, kamu ada-ada saja. Kamu tidak bisa menang tanah secara terbuka, jadi kamu datang mencuri pria, gak takut kesedak. Aku oke dengan itu. Kenapa kamu tidak ikut ke grup bersamaku? Ayo sekarang. Tidak, kakak ipar harus ke grup leng kita untuk jadi VP. Ikut aku, ikut aku, ikut aku. Aku. Hei, berhenti. Telepon. Kakakku menelepon. Untukku. Hei kamu, Aku segera ke sana. Oh, bukankah ini Ryan? Dia siswa terbaik di sekolah kita. Tapi, aku dengar mereka bilang, kamu antar paket. Masa sih? Betul. Apa? Aku kerja jadi kurir. Itu ganggu kamu? Hari ini reuni alumni. Banyak adik kelas yang datang. Kalau orang tahu aku punya teman sekelas yang jadi kurir, itu pasti bikin malu banget. Maksudmu, masih belum paham? Kamu tuh kurir. Jangan masuk dan bikin malu. Biar kamu nggak bikin aku malu juga. Teman sekelas, jangan bilang aku nggak peduli sama kamu. Ambil ini, beberapa ratus ribu. Pulang lebih awal hari ini. Hanya karena kamu punya uang, tentu aja. Kalau bisa, tunjukkan uangmu. Baik, aku kasih yang kamu mau. Orang ini, Anda tidak boleh masuk. dasar orang miskin, berhenti pura-pura. Kamu punya hotel ini? Aku tetap masuk. Aku VIP paling top di sini. Coba, siapa yang berani hadang? Maaf, Anda tidak boleh masuk. Panggil bosmu ke sini. Ini bos kami. Ini? Bagaimana mungkin? Ini hotel bintang 5. Tidak ada yang mustahil. Menurutku tempat ini bagus. Aku sangat suka, jadi aku langsung membelinya. Menggalam? Mustahil. Sekarang, keluar. apa yang dia lakukan di sini? Ryan, aku menemukanmu. Bro, akhirnya kamu datang. Duduk. Kenapa mereka juga di sini? Kenapa kau peduli? Sepertinya semua sudah hadir. Kalau begitu, mari kita mulai. Biarkan saya perkenalkan semua. Orang ini istimewa. Ini Sean dari Grup Shah. Ayahnya adalah manajer umum Hotel Lido. Grup Shah, katanya, bernilai puluhan juta. Jika kau butuh sesuatu, datang saja padaku. Neil dan aku teman baik. Urusannya adalah urusanku. Tuan Sean, tolong jaga kami. Biarkan saya bersulang untuk Anda. Tentu. Neil, menurutku teman sekelasmu dan keluarganya juga harus luar biasa. Kenapa mereka tidak memperkenalkan diri, agar kita semua bisa saling mengenal? Tepat. Hari ini adalah acara networking. Mengenal beberapa orang besar akan sangat membantu pekerjaan masa depan semua orang. Betul. Bro, aku tidak tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukan Liam. Lalu, mari kita mulai dengan kamu. Perkenalkan teman yang kamu bawa. Ini temanku, Ray. Dia seorang eksekutif di Land Group. Gaji tahunan 8 juta. Aku biasa saja. Sungguh, aku malu. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu datang padaku. Dan wanita ini Profesor Cambridge. Di dunia akademis, dia sangat dihormati. Kalau nggak salah, dia baru dapat Green Card AS. Green Card AS. Dia bisa tinggal di AS secara permanen. Jika kalian punya pertanyaan akademis atau ingin masuk sekolah, kalian semua bisa datang padaku. Lalu berikutnya, kurasa giliran orang ini. Bukankah kamu membawa kakakmu? Ayo, perkenalkan dia pada kami. Kak, mungkin kita harus pergi. Hei Shan, kenapa kamu membawa dua orang malang ini ke sini? Kamu kenal mereka? Lebih dari sekadar kenal, kami sangat akrab. Ryan ini, ijazah SMA, seorang kurir, dan adiknya, dia seorang pembersih. Hei Shan, apa kamu yakin dia teman sekelasmu? Bukankah kita seharusnya membawa elit dari berbagai kalangan? Kakakmu, dia benar-benar hanya seorang kurir. Ya, kakakku seorang kurir. Tapi di hatiku, dia adalah pria terhebat di dunia. Oh, dia hebat sekali. Istrinya adalah CEO Leng Group. Hahaha. Bro, aku harus bilang, kamu benar-benar kecanduan pamer. Ya, bro, aku harus bilang, kamu benar-benar kecanduan pamer. Ya, Sean, bukannya kamu juga kerja di Land Group? Sean, bukannya kamu juga kerja di Land Group?
Shan, bukannya kamu juga kerja di Leng Group? Apa kamu pernah melihatnya? Apa kamu pernah melihatnya? Gak pernah lihat dia. Sean, CEO Leng Group itu. Apa mungkin itu benar-benar miliknya? Apa mungkin itu benar-benar miliknya? Terus kenapa kalau dia memang begitu? CEO Leng itu sudah diambil oleh Raja Naga. Kenapa dia peduli sama si kecil manis ini? Jangan khawatir. CEO Leng nggak akan datang jauh-jauh ke sini demi pecundang ini. CEO Leng nggak akan datang jauh-jauh ke sini demi pecundang ini. Dia nggak akan datang jauh-jauh ke sini. Berani banget kamu? Kamu berani menyamar jadi menantu Leng Group. Kamu berani menyamar jadi menantu Leng Group. Nak, kamu dengar itu? Bahkan bos besar Leng Group sudah bicara. Bahkan bos besar Leng Group sudah bicara. Mending kamu berlutut dan minta maaf sekarang. Maaf, posisi apa yang kamu pegang di Leng Group? Maaf, posisi apa yang kamu pegang di Leng Group? Maaf, posisi apa yang kamu pegang di Leng Group? HR, manajer. Wah, besok, kamu nggak usah datang kerja lagi. Besok, kamu nggak usah datang kerja lagi. Kamu bercanda? Kamu penipu? Kamu pikir bisa memecatku dari Leng Group? Kamu pikir bisa memecatku dari Leng Group? Aku jujur, Tina. Bukan kami yang ngejek kakakmu. Cuma dia terlalu konyol. Dia bokek dan suka pamer. Dia bokek dan suka pamer. Dia bokek dan suka pamer. Dan dia ngaku jadi menantu Leng Group. Dan dia ngaku jadi menantu Leng Group. Lucu banget, kan? Hahaha, cukup. Aku sudah lama menoleransi kalian. Hanya karena ini reuni kelas Tina, aku sudah bersabar denganmu. Bro, jangan emosi. Ayo, bilang gue nggak bakal gampangin lo. Ada lagi? Terus besar mulut, bikin kita takut setengah mati, atau mau pamer meledak di sini? Hah? Semua di sini siapa di sini yang nggak sukses dan kaya raya? Dan lihat kamu, tukang delivery pecundang total. Aku bicara sama kamu. Kamu nekat datang ke reuni ini. Kamu minta dihina. Apalagi kamu nggak suka, ya? Tunjukkan apa yang kamu punya. Tunjukkan pada semua tukang antar sayang. Aku nggak enak bilang. Aku rasa dia pikir dia paling hebat. Beneran. Dia intinya bilang, CEO Leng, dari Leng Group. Itu istrinya. Dia mau pecat. Manajer HR. Mimpi aja. Vibe di meja kita dirusak sama pecundang ini. Kalau kamu tahu diri, pergi sana. Keluar. Kamu suruh siapa keluar? Ini. Leng. CEO Leng. Kok kamu di sini? Wakil Presiden Long datang ke jamuan. Kenapa kamu nggak kasih tahu identitasmu? Dan biarkan orang lain memperlakukanmu seperti sam. Kamu benar-benar VP Luna Group. Beneran. Dia nggak pamer. Dia jujur. Oh, kamu yang rendah hati. Kamu benar-benar sederhana. CEO Luna, VP Ryan, maaf, saya buta akan nilai kalian. Ada apa? Nggak apa-apa. Aku akan pecat seseorang. Ada keberatan? Orang kecil. Terserah. Jessica. CEO Jessica dari London Group. Apa yang membawamu ke sini? Kemari memberi Pak Ryan hadiah. London Group memberi Pak Ryan 5 mobil mewah dan villa Riverside Moon. London Group, kenapa memberi dia hadiah semewah itu? Pak Ryan, terima kasih sudah menyelamatkan saya waktu itu. Hadiah ini, Terimalah. Dia pacarku. Jika mau berterima kasih, kamu harus datang padaku dulu. jika aku datang padamu, kapan aku bisa bicara dengan Pak Ryan berdua? Jessica, aku sarankan kamu jangan merebut pacarku. Bagaimana jika aku tetap merebutnya? Apa? Dua CEO cantik. Berebut seorang pecundang miskin? Cemburu? Luar biasa. Siapa sih dia? Baiklah, aku harus pergi. Ryan, ini kartuku. Kalau luang, telepon aku. Ada kejutan. Sayang, ini. Jangan lupa janjimu. Tina, kakakmu memang hebat. Kalian tadi meremehkan orang, dan sekarang malah merayu kakakku. Tina, itu tidak adil. Kalau aku tahu kakakmu sehebat itu, kenapa tidak bilang? Oportunis ini. Bro, sejak pertama ketemu, aku tahu kamu istimewa. Meskipun kamu cuma kurir, kamu hidup lebih baik dari kami. Lebih baik dari semua orang. Ada pepatah, guru sejati tersembunyi di depan mata. Kamu luar biasa. Sudahlah. Kenapa tidak bilang dari tadi? Yah, aku cuma bercanda. Kalian tahu itu. Aku selalu suka bercanda. Bro, maaf banget soal hari ini. Aku bikin kamu susah. Gimana kalau kita pulang dan aku masakin kamu enak? Dasar benalu. Trikmu apa sampai bisa menipu CEO Lang dan CEO? Mungkin cuma karena aku ganteng banget. PAFT, kamu cuma pecundang miskin. Lihat kamu aja bikin mual. Bocah, jangan kira kamu sudah hebat. Begitu Pak Leng dan Pak Lu tahu, kamu tetap cuma kurir. Orang kampung ya orang kampung. Kamu nggak ngerti, kamu nggak bisa ubah sifatmu. Bener, Nona Leng adalah wanita yang diincar Raja Naga. Ketika Raja Naga kembali, dia akan dicampakkan cepat atau lambat. Dan kamu berani merebut wanita Raja Naga? Kalau itu terjadi, kuharap kau sanggup menghadapi murka Raja Naga. Seluruh meja kami telah hancur oleh kurir ini. Jadi,
aku ajak semua orang ke suite VIP di lantai atas. Ayo kita lanjut pesta, gimana? Suite VIP. Itu simbol status tertinggi. Uang doang gak bisa masuk. Sean, kamu sungguh hebat. Kalian semua lupa, ayah Sean adalah manajer umum Hotel Lido. Hotel ini pada dasarnya milik Sean. Kekayaan dan status Sean kita sudah jelas bagi semua orang. Beda dengan si tukang numpang, Sean kita jauh lebih keren daripada dia. Orang ini cuma pemalas. Kebetulan beruntung, itu aja. Benar. Sean kita mengandalkan kemampuannya sendiri. Kalian ini. Sejujurnya, kalian gak pernah belajar dari kesalahan, memanjat kekuasaan, merendahkan orang lain seperti anjing. Makanya kamu cuma pantas jadi orang kampung rendahan, kamu nggak bisa beradaptasi. Gimana kalau kamu merangkak kayak anjing? Kalau begitu aku akan bawa kamu ke suite VIP juga. Kamu cari masalah. Bocah kamu nggak dengar aku? Ayahku manajer umum di sini, ini daerahku. Panggil aja dia. Ayo kita lihat apa dia berani nyentuh aku. Baiklah, kamu tunggu aja. Pak, aku diganggu, cepat sini, aku di hotel. Sampah ya sampah, berani bikin masalah di Hotel Bintang 5, kamu mau mati atau apa? Bro, minta maaf aja sama Sean. Kamu di sini cuma karena cewek, tapi Sean yang mengelola hotel ini, dia bukan orang yang bisa kamu main-mainin. Betul. Dari semua orang, kamu malah milih ribut sama Sean. Bukankah kamu menceburkan diri ke api? Bro, mereka kayaknya orang yang nggak boleh kamu main-mainin. Mungkin kita udahin aja. Baru takut, terlambat, berlutut, percuma, bajingan mana? Kau pukul anakku, keluarlah kau. Aku. Coba lihat siapa kamu. Bos, kau, ayah bercanda, bagaimana dia bisa menjadi manajer hotel, bajingan? Aku baru dapat pemberitahuannya hari ini, dan kamu malah menyinggung bos? Om pasti, ada salah paham. Benar. Ryan dia cuma kurir. Bagaimana dia mampu membeli hotel sebesar ini? Kamu, si manis, yang merayu anakku, membuat kami kena masalah dengan bos Ryan. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Tolong, biarkan saja. Bagaimana kalau tidak? Bajingan, minta maaf pada bos Ryan sekarang. Ayah, cepat, bos Ryan. Hari ini, kamu akan mundur sebagai manajer umum Hotel Lido. Ya, Ting, saat aku paling terpuruk, kamu dan ibu menampungku, aku berencana hidup normal bersama kalian berdua, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Posisi manajer umum Hotel Lido mulai sekarang sepenuhnya milikmu. Ryan kok kamu bisa begitu hebat? Kapan kamu beli hotel ini? Aku tadi agak kasar, apa sudah terlambat minta maaf? Sudahlah. Sekarang tidak boleh terlalu mencolok. Gimana kalau aku buka identitas? Sebenarnya, bukan begitu. Aku menyelamatkan nyawa pemilik hotel, jadi dia mengizinkanku datang untuk jadi bos sehari. Tapi semua keputusan yang aku buat itu berlaku. Ini beneran? Tentu saja beneran. Kalau enggak, kurir sepertiku tanpa kekuasaan atau koneksi, mana bisa aku beli hotel bintang 5 ini? aku pikir kenapa tiba-tiba ada bos baru hari ini. Ternyata kamu cuma menggantikan sehari. Ryan kali ini bercanda atau sungguhan? Tentu saja bercanda. Ah maaf bos, aku salah bicara lagi. Nggak usah, aku cuma datang untuk jadi bos sehari. Sayang jamuan oke, aku segera ke sana. Ryan, Dia beneran atau enggak? Tentu saja benar. Aku sudah periksa. 3 generasi keluarganya semuanya miskin banget. Dia cuma kurir. Bagaimana dia bisa beli gedung ini? Bahku, Pengemis ini menipuku lagi. Ibuku mungkin akan mempersulitmu. Sayang, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kakak ipar, kalian datang. Kak, jangan bilang apa-apa di depan ibu dan bapak. Maksudku, selama kakak ipar di sini, kamu bisa perbaiki semuanya, kan? Kakak ipar? Kalau begitu, Tante, halo. dasar pecundang tak berguna. Kamu tidak layak untuk putriku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa? Diam-diam kau kawin lari dengannya? Pikir aku tidak akan tahu? Pemuda ini, apa yang membuatnya layak menikahimu? Pak, lihat, banyak orang di sini. Jangan buat kakak ipar malu. Kamu gadis kecil, selalu membela orang luar, nanti kamu akan menyakiti kakakmu. Mana mungkin? Kakak ipar hebat. Dan, dia baik ke kakak. Hebat? Hebat apaan? Dia cuma kurir murahan, aku sudah selidiki dia, nggak punya uang, nggak punya latar belakang, mana mungkin dia layak untuk Luna kita. Tante, Anda benar sekali. Pecundang ini hanya pandai bicara manis untuk membodohi Luna. Sebenarnya, dia tidak punya satupun Tepat, bener, pecundang malang ini. Dia sudah kencan buta belasan kali, nggak ada gadis yang mau sama dia. Terus kok dia bisa menikahi CEO Luna? Itu buktinya apa?
Itu bukti kalau Luna benar-benar dibodohi sama dia. Kok kamu ada di mana-mana sih? Kakak iparku jauh lebih baik dari kamu. Pergi menggonggong di tempat lain. Stella, jaga mulutmu. Gimana aku membesarkan kamu? Kenapa kamu kasar banget? Belajar dari ibu, Luna. Ibu tahu perasaanmu. Pernikahanmu adalah keputusanmu sendiri. Tapi kamu, CEO Luna Group, gimana bisa kamu menikahi tukang antar barang? Apa kamu nggak berpikir pantas dapat yang lebih baik? Ibu, aku. Sudah, aku yang urus. Dasar bocah kurang ajar. Aku nggak peduli rayuan apa yang kamu pakai untuk menipu anakku. Sebagai ibunya, pernikahan kalian ini aku tidak setuju. Kamu cuma katak dari daerah kumuh, kenapa kamu pikir bisa menikah ke keluarga kami? Kamu nggak diterima di sini. Keluar, kalian semua terlalu sombong. Sudah, cukup. Keluar. Ingat, ceraikan anakku. Gimana kalau aku bilang tidak? Tidak. Apa hakmu untuk bilang tidak? Lihat semua orang di sini. Masing-masing dari mereka bernilai jutaan. Kamu cuma kurir. Apa hakmu untuk hadir di jamuan ini? Tante benar, aku nggak ngerti, gimana bisa kamu begitu kurang sadar diri? Orang sepertimu, yang bahkan nggak tahu mau makan dari mana, berani-beraninya kamu datang ke jamuan kelas atas ini? Kamu punya mata tapi buta. Berani-beraninya kamu menyinggung Pak. Presiden grup Gia, dia beneran datang. Aku dengar dia, dan Luna musuh bebuyutan. Kenapa dia datang kali ini? Hei, Gia, aku nggak sempat menyapa tadi. Gia, kamu ngapain di sini? Aku. Tentu saja aku di sini untuk Pak Ryan. Kamu perlakukan Permata seperti butiran pasir, karena keluargamu nggak tahu cara menghargai. Akulah yang akan menjaganya. Pak Ryan, kenapa kamu nggak cerai sama Luna? Bagaimana kalau jadi menantu grup Gia? Sedangkan aku jauh lebih menarik daripada Luna. Gia, kamu mau apa? Sudah kubilang. Mencuri suami kakakku. Ini bakal seru. Heran, grup Giamu menyukai bocah kecil ini? Karena kamu udah suka sama dia, silakan bawa pergi. Bu benar. Menantu keluarga Luna cuma butuh satu, yaitu aku. Kalau sampah itu, serahkan pada grup Gia untuk didaur ulang. Oh, Zeng, akhirnya kamu datang. Tante, maaf. Saya membuat tante menunggu. Saya sedang menyiapkan hadiah, jadi saya sedikit terlambat. Kita semua keluarga, jangan terlalu formal. Saya ingat hari ini ulang tahun Paman, kan? Jadi saya menyiapkan hadiah besar ini perjamuan kembalinya Raja Naga dengan 10 undangan, dan Imperial View Mansion 10 di antaranya, hadiah kecil, sekadar tanda mata. Semoga Paman bahagia sejahtera dan panjang umur. Undangan perjamuan Raja Naga masing-masing bernilai puluhan juta, dan dia memberi 10 sekaligus. Satu Imperial View Mansion harganya 50 juta. 10 buah, Itu lebih dari 100 juta. dermawan sekali. Kaya banget. Zeng ini memimpin 4 keluarga besar di ibu kota, tentu saja, dia kaya. Orang ini ketemu lawan, ya? Sepertinya kita tidak perlu perjamuan kembalinya Raja Naga. Cuma Zeng ini saja cukup untuk membuat Leng Yue meninggalkan pecundang ini. Siapa yang pilih dia daripada Zeng? Setelah dia ditinggalkan Leng Yue, aku pasti akan mempermalukannya. Hari ini ulang tahun Paman, dan aku juga ingin hari ini menjadi hari jadi kita. Leng Yue, maukah kamu menikah dengan? Ku tak mau. Luna kami mau. Dia mau. Sungguh, Pak Zeng. Aku akan buat Luna menceraikan si pecundang ini dan langsung menikah dengan Bapak. Hei, Bu, Ibu benar-benar tidak menganggapku serius, ya? Aku ada di sini, dan Ibu sudah mulai menjilat keluarga kecil seperti Zeng. Jadi, maksudmu kamu meremehkan keluarga Zeng? Tahukah kamu betapa beruntungnya menikah dengan keluarga Zeng? Istriku tidak mau menikah dengannya. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak akan mengambilnya dariku. Hahaha. Kamu kurir, gaji beberapa ribu sebulan, apa hakmu menantang keluarga Zengku? Apa kamu tidak malu? Tepat sekali. Lihat dirimu sendiri, kamu ini apa? Dan lihat Pak Zeng, muda dan sukses, putra keluarga Imperial Capital. Dia tinggal menjentikan jari, dan uang yang dia hasilkan melebihi penghasilanmu seumur hidup. Kamu memang suka menjilat, ya? Ini cuma keluarga Zeng yang remeh, satu telepon dariku, dan aku bisa menghapus keluarga Zengmu dari muka bumi. Hahaha. Oh, itu lucu sekali. Keluarga besar Imperial Capital Zeng kami, dengan warisan 100 tahun, dan kamu, seorang kurir, pikir satu telepon bisa menghapus keluarga Zeng kami. Apa kamu tidak takut lidahmu tergigit? Raksha, kamu punya 3 menit untuk membuat keluarga Zeng cuma kurir rendahan. Dan dia mengancam akan membuat keluarga kita bangkrut. Zeng, kamu nggak tahu, orang ini suka membual, dia bahkan bilang dia bos besar Hotel Lidu, ujung-ujungnya, terbukti dia salah besar. Oh, jadi ini bukan pertama kalinya dia ngomong-omong kosong kayak gitu. Ayo, aku akan main denganmu selama 3 menit. Biarkan aku lihat bagaimana kamu akan membuat keluarga kami bangkrut. Keluargamu akan bangkrut, dan kamu masih mau main denganku? Kamu memang punya nyali. Aku benar-benar ingin menggantikan ayahmu, dan menghajar kamu. Dasar kurir murahan, kau ngomong apa sih? Berlutut sekarang dan minta maaf pada Zeng. Cukup. Aku tahu kau bilang semua ini untuk membantuku.
Tapi tahukah kau apa artinya tuan muda teratas dari ibu kota? Itu bukan sesuatu yang bisa kau atasi hanya dengan membual. Keluarga kita harus berhati-hati di hadapan mereka. Kalau begitu, aku tanya kamu, jika aku benar-benar menyinggung keluarga Zeng, apakah kamu akan meremehkanku dan meninggalkanku? Ini bukan waktunya untuk ini. Jawab aku. Tidak, aku tidak akan. Karena ini kamu. Itu aja yang aku butuh. Kamu istriku, aku tidak akan biarkan kamu menderita, dan aku tidak akan biarkan siapapun memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kau mau. Menyentuh sekali. Tapi maaf, 3 menit sudah lewat. Keluarga Chang masih jadi keluarga teratas di ibu kota. Dan kau masih sama tukang antar. Dasar pecundang, tunggu apa lagi? Cepat ceraikan Luna kami, jangan bermimpi menikah melebihi derajatmu. Hei, ayah. Bajingan, siapa sebenarnya yang kau buat marah? Bisnis keluarga kami sudah ludes total. Keluarga Chang bangkrut. Apa? Masa sih? Kamu, tukang antar, bagaimana kamu bisa membuat keluarga kita bangkrut? Katakan padaku, apa yang kau lakukan? Keluarga Chang bangkrut. Dia benar-benar melakukannya. Identitasmu bukan sembarangan. Kakak ipar, kamu keren. Aku tahu denganmu di sini, semua akan selesai. Stella, siapa sebenarnya Flynn ini? Bagaimana bisa satu kata membuat keluarga Chang bangkrut? Sean, ini nggak mungkin benar, kan? Aku juga nggak yakin. Ini aneh banget. Setiap kali orang itu ngomong, kenapa selalu jadi kenyataan? Dia nggak mungkin. Beneran? Nggak mungkin. Aku udah suruh orang selidiki latar belakangnya. Kamu pikir aku sebodoh itu sampai melawan seorang taipan bisnis? Jadi ini? Aku ngerti. Keluarga Chengmu, nggak berarti apa-apa bagiku. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan ganggu wanitaku lagi. Kalian semua akan membayar untuk ini. Ayo, sekarang keluarga Cheng yang selama ini kamu jilat, sudah bangkrut, dan kamu masih berencana menikahkan putrimu dengannya? Kamu anak putus SMA, tukang antar barang, bagaimana bisa kamu membuat keluarga Cheng bangkrut? Faktanya ada di depan mata, masih nggak percaya? Nak, kamu cuma hoki doang? Kamu nggak benar-benar mikir kebangkrutan keluarga Cheng ada hubungannya dengan... Makan apa saja, tapi jaga omonganmu. Stella, jangan biarkan dia membodohimu. Tante, ada sesuatu yang mungkin belum ibu tahu. Apa itu? Tante, di gala investasi ini, Raja Naga di depan banyak taipan bisnis, memberikan hadiah lamaran pada Tuan Cole. Sebagai perbandingan, Raja Naga di jamuan kembali, akan melamar Tuan Cole. Sekarang keluarga Zeng datang melamar, bukankah itu berarti mereka berusaha merebut pengantin dari Tuan Ryan? Jadi, kebangkrutan keluarga Zeng karena mereka membuat marah Raja Naga. Raja Naga, dia memberi hadiah lamaran pada Luna kita. Hal sebesar itu, kenapa kamu tidak bilang sama ibu? Ibu, aku sudah menikah dengan Ryan. Jangan konyol. Dia Raja Naga, pria nomor 1 di dunia. Raja Naga memilih keluarga kita adalah berkah dari 8 generasi. Tunggu apa lagi? Hari ini, kamu harus menceraikan si pecundang ini. Kau dengar aku? Dari 10 hal yang kau katakan, 9 merendahkanku. Tidakkah kau takut kalau aku adalah orang yang kau panggil Raja Naga? Cih, sampah banget. Dan kamu menyebut dirimu, Raja Naga, lihat dirimu sendiri. Dia benar-benar penipu. Dia tetangga sebelahku. Keluarganya miskin banget, sampai nggak bisa sekolah. Dan dia menyebut dirinya Raja Naga, aku pikir dia raja penipu. Jelas banget. Kebangkrutan keluarga Zack disebabkan oleh Raja Naga. Anak ini cuma beruntung, tempat dan waktu yang tepat, dan ambil pujian. Bu, gimana kalau ini? Grup Lu dan grup Leng Anda bertaruh? Yang kalah menyerahkan 50% saham mereka. Bagaimana? Taruhan. Mau bertaruh apa? Ayo bertaruh soal pria yang kalian benci, Lance, di pesta kepulangan Raja Naga. Apakah dia akan membuktikan kalian salah? Maksudmu, bertaruh dia adalah Raja Naga? Raja Naga? Itu terlalu mengada-ada. Ayo bertaruh bahwa dia lebih tinggi dari status Zack. Bagaimana menurutmu, Luna? Deal? Aku. Taruhan. Kita harus bertaruh. Kita buat kontrak. Nggak boleh mundur. Kontraknya segera datang. Di pesta kepulangan Raja Naga, kita lihat nanti. Ibu, kenapa ibu nggak diskusikan sama kami dulu sebelum setuju? Gimana kalau kita kalah? Nggak mungkin kita kalah. Keluarga kita dan grup Lu sudah bertahun-tahun bertarung. Akhirnya aku dapat kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Kita harus ambil risiko ini. Tapi, Jangan tapi. Pesta. Kembalinya Raja Naga tinggal beberapa hari lagi. Sebelum pesta itu, kamu harus menceraikan pecundang ini. Soal keluarga Zeng, kita bisa tunda dulu untuk sekarang. Stella, ini adalah, kamu pikir jadi VP perusahaan semudah itu? Ini adalah proyek-proyek di bawahmu. Kamu harus menyetujui semuanya. oh begitu, baiklah, tinggalkan saja di sini, nanti akan aku urus. Oh, Ryan, Ya, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan. apa itu? Ini soal pernikahanmu dengan kakakku. Meskipun keluarga Zeng sudah jatuh,
Karena Raja Naga, ibu akan tetap bersikeras kamu menceraikan kakakku. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika kamu menceraikan kakakku, kamu masih jadi VP perusahaan. Kakakku bukan tipe orang yang tidak tahu terima kasih. Apa kamu kesini untuk menghiburku duluan? Ryan, aku pikir kamu pria yang sangat hebat. Kecuali Grace, tidak ada dari mereka yang menghargaimu. Jika kamu menceraikan kakakku, maka aku akan menikah. Kayaknya ada yang gatal mau cari masalah lagi. Sayang, kamu sibuk aja, aku keluar telepon. Silakan. Luna, syukurlah, akhirnya kamu datang. Luna, kita harus apa? Gimana situasinya? Nggak bagus, ada yang nyerang mendadak. Uang dalam jumlah besar mengalir masuk untuk menekan kita. Kita coba melawan, tapi kita tidak bisa. Tahu siapa pelakunya? Luna, aku sangat merindukanmu. Jimmy. Berkat kamu dan si pecundang itu, keluargaku hancur. Sebelum semuanya runtuh, ayo kita all in. Kumpulkan semua dana yang ada. Bahkan jika harus pinjam. Dan serang keluarga Luna di pasar saham untuk menjatuhkanmu juga. Seru, kan? Apa yang harus kulakukan agar kau berhenti? Sederhana. Aku ingin kamu menikah denganku. Dan gunakan 70% saham keluargamu sebagai maharmu. 70% saham? Mendingan kau rampok kami, kau terlalu kejam. Kalau kamu setuju, aku akan hentikan serangan ke sahammu. Kalau tidak, maka kami akan teruskan. Percayalah, sebentar lagi saham keluargamu akan jatuh. Saat ini, dana grup Leng yang terkunci limit down sebesar 800 juta. Aku akan pakai 500 juta untuk memulai rally. Semoga berhasil. Naik. Lagi naik? Nih. Investor membantu, mendorongnya naik. Jangan terlalu girang. Dana ini masih jauh dari cukup. Limit down lagi. Kamu bisa bantu aku? Kalau enggak, kami selesai. Tentu. Tapi, ada syaratnya. Apa? Kasih aku Ryan. Aku? Kamu suka dia? Iya, aku suka dia. Kayaknya aku cukup laku, ya? Gimana kalau kalian berhenti berantem? Aku bisa terima kalian berdua. Bantu atau enggak, terserah kamu. Masih enggak membaik. Enggak mau naik sama sekali. Dana kita jauh dari cukup. Dia tepat banget. Halo, tarik dari rekening Huaxi aku. Naikkan saham Leng Group. Siapa orang ini? Kenapa dia sok kayak belum pernah lihat dunia? Dia cuma pamer di depan cewek cantik itu. Cuma pamer. Tapi, bro, dia kebangetan. Jack, jangan sok kuat. Aku terima nasibku. 5 detik lagi. 5 detik. Maksudnya? 4 detik lagi. Waktu habis. Hei, Apa? uang masuk, batas bawah dicabut. Dana mengalir masuk, saham naik. Saham Leng Group hidup lagi. Dasar sialan, kau hancurkan aku lagi. Keluargaku hancur. Bu, ibu udah balik. Nak, kenapa kamu nggak di rumah sama istrimu? Kenapa kamu balik? Bu, ibu, aku perlu ngomong sesuatu. Kita nggak tinggal di sini lagi. Tempat ini nggak bagus. Apa? Terus kita mau tinggal di mana lagi? Bu, ibu nggak tahu. Kakakku dapat uang banyak. Dia bilang mau beliin kita rumah yang lebih besar. Omong kosong. Rumah di sini, semuanya harganya jutaan. Bu, Kamu dapat uang dari mana? Mana mampu? Bu, jangan khawatir. Percaya deh sama aku. Anak ibu punya uang. Dengar kata aku dari sekarang. Dik, suka yang mana? Semuanya. Ambil yang tengah. Halo, kami mau lihat rumah. Kak, ada klien telepon. Aku ajarin kamu. Orang yang berpakaian seperti itu, jelas kelas rendah, menunjukkan rumah ke mereka, buang-buang waktu. Maaf, rumah di sini, mulai dari 5 juta. Kalau mau lihat rumah di sini, kamu harus memberikan bukti aset di atas 1 juta. Hei, kami cuma mau lihat rumah, dan kamu butuh bukti. Tentu saja. Kalau tidak, sembarang orang bisa datang lihat rumah, lihat tapi tidak beli, dan kami akan kewalahan. Permisi, Pak, Bu, biar saya tunjukkan rumahnya. Wah, wah, wah. Sekelompok pecundang miskin, dan mereka berani datang lihat rumah? Non, saya bilang,
Apa gunanya tunjukkan rumah pada mereka? Lagi pula mereka tidak mampu. Itu kataku. Lucu sekali. Laki-laki yang bahkan tidak mampu bayar beberapa juta untuk mahar, pecundang miskin, dan dia mau beli rumah di sini. Apa kamu mampu? Ada apa, sayang? Gak apa-apa. Aku tiba-tiba bersyukur. Untung aku tidak bilang iya pada pecundang miskin itu. Kalau tidak, aku tidak akan di sini lihat rumah. Kamu punya selera. Lupakan pecundang miskin ini. Tunjukkan saja rumahnya. Segera, tamu VIP. Lewat sini. Hei, tunggu sebentar. Kok bisa kamu bully orang seperti ini? Kamu menyulitkan kami lihat rumah. Tapi untuk mereka, kamu tidak hanya begitu bersemangat, bahkan tidak verifikasi dana mereka. Kamu bercanda? Lihat kalian, para pecundang miskin. Mereka bahkan tidak mengusir kalian. Itu sudah belas kasihan, dan kalian masih berani mengeluh. Tepat sekali. Ayolah, ayo. Coba lihat. Seorang kurir, 2 pekerja kontrak. Semua hanya sampah kelas rendah. Lihat seluruh keluargamu. Seluruh keluargamu dalam setahun penghasilannya kurang dari uang jajan harian Sean. Apa yang membuatmu berpikir kalian bisa bersaing? Beraninya kau berkata begitu? Semua pekerjaan itu mulia. Kau hanya keluarga yang hidup dari orang lain. Kau tidak lebih baik dari kami. Pecundang miskin. Kau tahu apa? Sean sudah melamar Monica. Dia akan segera menjadi menantu kami. Dia punya uang untuk membelikan kami rumah. Kau bisa. Untungnya kakakku, saat tidak menyukai pecundang miskin sepertimu. Kalau tidak, kita tidak akan bertemu Sean kita. Jangan buang tenaga untuk mereka. Usir saja mereka dulu, dan aku akan langsung membelikanmu rumah tunai. Satpam. Kak, mereka semua tamu. Itu tidak benar, kan? Apa salahnya? Pecundang miskin tempatnya di kumuh. Mereka tidak pantas datang ke sini untuk melihat rumah. Mereka datang lihat rumah, hanya akan merugikan penjualan kita. Usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Long. Presiden Lu dari grup Lu. Sebuah agen properti kecil berani menyentuh laki-lakiku. Kau cari mati. 2 CEO, ada apa kalian ke sini? Beraninya kau bicara begitu padanya. Kak, jaga image-mu. Kayaknya, ada yang hatinya lagi kacau, bicara tanpa mikir. Diam. Kamu ngapain? Aku dengar Pak Long mau beli rumah. Jadi aku datang bantu milih. Ya ampun, orang ini, siapa sebenarnya dia? 2 CEO wanita berebut dia, dan aku tadi meremehkan dia. Aku mati, aku sudah menghina dia. Gimana dong? Aku ambil semua yang tengah. Atas nama Pak Long. Aku siapkan kontraknya. Kak, ada apa? Rumah-rumah ini puluhan juta. Kok bisa kakak kasih begitu saja? Apalagi, dia cowok simpanan. Hidup simpanan enak banget. Kak, aku mau juga. Diam. Tunggu, aku ambil seluruh kompleks ini. Atas Pak Leng. Ini bernilai lebih dari 100 juta. Bapak yakin? Apa? Tidak, bukan itu. Maksudku, ini mahal. Setelah aku menuntaskan deal ini, bukankah kamu juga dapat komisi lebih dari 1 juta? Kamu tidak mau, aku mau. Tuan-tuan, dia hanya seorang magang, baru mulai, belum tahu apa-apa. Bagaimana kalau aku yang menandatangani kontrak untuk kalian berdua? Enya. Pria simpanan, apa hebatnya? Oh, tapi dia hidupnya enak. Kak, gimana kalau begini? Suruh Syah cari cara bantu aku cari perempuan kaya juga. Aku juga mau diurus. Diam. Felix, 2 orang ini orang penting, dan mereka sudah banyak membantu kita. Kamu harus bersikap baik pada mereka. Kendalikan amarahmu. Bu, aku hanya punya masalah dengan orang yang sombong dan pemarah. Kak, kurasa Felix bukan orang sembarangan. Mungkin kamu harus pertimbangkan ulang. Lihat, begitu banyak orang yang memperebutkannya. Sayang, kamu butuh apa? Felix, ayo kita bercerai. Kamu pikir aku miskin, kan? Tak pantas untukmu. Jadi kamu pilih cerai, kan? Beberapa hari terakhir ini, kamu sudah merasakan hidup kelas atas. Ditambah rumah-rumah ini sebagai kompensasi. Itu seharusnya sudah cukup. Kau juga meremehkan aku. Serius? Tidak pernah. Tapi, saatnya sadar. Baiklah. Karena kau bilang gitu. Aku tak punya kata lagi. Lagi pula, kau dan aku dari 2 dunia yang berbeda. Yang kukagumi adalah orang seperti Raja Naga, bukan yang saat masalah datang, bergantung padaku. Jack, tentu aku tidak meremehkanmu. Tapi hanya begini bisa membuatmu melepaskan perasaan yang tak seharusnya ada. Ini lebih baik bagimu. Pada akhirnya, kau harus andalkan dirimu sendiri. Nak,
Kau lihat itu? Ini akibatnya jadi pria tanggungan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Si pecundang ini sekarang nggak ada yang dukung dia lagi. Ayo lihat, dia masih bisa sok kuat nggak? Shaun, dua orang ini hanyalah sampah kelas rendah, kita nggak akan lihat mereka lagi. Benar, tinggal dengan si pecundang itu. Sial banget, kan? Ayo pergi, kita cari rumah di tempat lain. Dah, Ini undangan pesta kembalinya Raja Naga. Kamu bisa pergi dan kenalan dengan orang-orang besar, jalin relasi. Itu cuma pesta biasa. Kalau aku mau pergi, aku bahkan gak perlu undangan. Bu, ayo. Kak, jangan sedih. Cuma seorang wanita. Pria sehebat kamu, gampang cari wanita. Ting, aku yang cerai, kenapa kamu senang banget? Enggak, jangan ngawur. Bu, lihat dia. Ya sudah, ya sudah. Dia wanita kelas atas, di luar jangkauan kita. Sudah selesai, lepaskan. Hari ini, kita sekeluarga bersenang-senang saja. Makan dan minum, lupakan masalahmu. Ayo, bersulang. Cheers. Bu, gimana masakanku? Anakku hebat. Cheers, cheers. Bu, aku nggak bisa minum lagi. Aku mau mandi, aku ada pesta yang harus dihadiri. Ya sudah, ya sudah. Ting, Gimana kamu bisa masuk? Hei. Tina, kamu mabuk. Omong kosong. Aku nggak mabuk. Aku cuma... Tapi kita bersaudara. Kita tidak sedarah. Kita ini saudara macam apa? Aku. Kau tahu itu. Aku sudah lama suka padamu. Tina, kamu. Aku berhenti lari. Aku cinta kamu. Luna, Pak Queen memang agak tua, tapi pria yang lebih tua tahu cara merawatmu. Dengarkan ibumu. Beri Pak Queen kesempatan. Ibu, apa kau lupa janjimu padaku? Aku baru cerai dengan Ryan. Sekarang kau paksa aku nikah sama Pak Queen. Ini cuma karena kartu hitam ini, kan? Kamu tahu apa? Keluarga Moon sudah tidak bisa bertahan. Dengan kartu hitam ini, kita bisa duduk bersama Raja Naga dan makan di meja yang sama. Keluarga Moon bisa bangkit lagi. Bu, bukannya Raja Naga dulu pernah melamar kakakku? Pasti tidak sulit bicara dengannya, kan? Kabar kepulangan Raja Naga sudah tersebar ke seluruh kota Jiang. Semua pewaris dan miliarder antre sampai ke Amerika. Kau pikir dia tertarik pada kita? Yue, dengarkan orang tuamu kali ini saja. Kesempatan makan malam dengan Raja Naga sangat berharga, dan menjadi pacar Tuan Cuan juga baik untukmu. Baik untukmu. Yue, paman dan tante benar sekali. Kartu Black Gold milikku ini sangat berharga. Seseorang tawar 200 juta dan aku tidak jual. Sekarang, aku pakai ini untuk memenangkan hatimu. Apa itu belum cukup? Kalau aku tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksaku. Kau harus dengar aku soal ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau keras kepala sekali? Kau ngotot menikah dengan kurir miskin itu daripada Tuan Cuan, yang bisa membantu kita bangkit? Tuan Kuan, yang bisa membantu kita bangkit. Bu, hanya demi kartu Black Gold, kau menjualku ke keluarga Kuan. Ini bukan menjual. Kau berkorban untuk keluarga Leng. Aku juga mengalami hal yang sama saat seusiamu. Kau akan terbiasa, perlahan-lahan. Kenapa kau tidak coba mengenal Tuan Cuan? Mungkin kau akan merasa kalau Tuan Cuan itu pria yang sangat baik. Tante, jangan khawatir. Begitu aku bersama Yue, kartu Black Gold ini akan menjadi milik ibu. Itu hanya kartu Black Gold. Aku bisa mengatasi. Leo, omong kosong apa sih yang kamu bicarakan? Kamu kan kurir. Selain omong besar, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku bilang kamu, kurir yang numpang hidup, kamu kesini mau pamer lagi. Undanganmu itu, mungkin dikasih ke kamu, kan? Kamu dapat kartu hitam ini dari mana? Jangan bilang, cuma gara-gara mulut besarmu. Kayaknya hajaran yang kamu dapat kemarin belum bikin kamu kapok.
karena kamu meremehkanku, berani taruhan sama aku. Taruhan apa? Taruhan? Apa aku bisa dapetin kartu hitam dan bikin keluarga Leng duduk semeja sama Raja Naga? Oke. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, aku patahin kaki sendiri, cungkil mataku sendiri, dan mulai sekarang, lenyap selamanya dari pandangan Nona Leng. Leo, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Kakak ipar, aku di sini. Kamu nggak perlu gini. Kamu nggak perlu patahin kaki atau cungkil matamu. Kamu salah paham. Aku bukan ngorbankan diri buat kebenaran. Aku pasti menang taruhan ini. Kalau kamu kalah, di depan semua orang sini, kamu gonggong kayak anjing lalu merangkak keluar. setuju, aku terima. Jamuan sambutan, tinggal 10 menit lagi. Kalau dalam 10 menit, kamu nggak dapat kartu hitam ini, maka, putri kedua keluarga Leng nggak bakal bisa nyelamatin kamu. Ayo. Sayang, Kamu gila. Berani-beraninya kamu bikin taruhan yang pasti kalah. Kamu tahu, kalau kamu kalah, nggak ada yang bisa lindungin kamu di sayang, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tidak menghancurkan siapapun. Kenapa kamu masih menghantuiku? Pak Kuan bersedia memberi kami kartu emas hitam. Sekarang lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau datang ke sini, dan kau mengusir Pak Kuan. Mas, apa kau benar-benar bisa melakukannya? Kau percaya padaku? Tentu aku percaya padamu, Mas. Jika kau benar-benar melakukannya, aku akan memberimu hadiah rahasia. Kak, Doni dan aku sudah bercerai. Jangan panggil dia Mas lagi. Dan kartu emas hitam ini, keluarga kita sudah mencoba segalanya, tapi tetap tidak bisa mendapatkannya. Dia bukan siapa-siapa. Mana mungkin dia bisa dapat? Ini 3 juta. Cukup untuk sementara. Ambil dan pergi sekarang. Sejauh mungkin, atau kau akan terjebak di... Aku nggak butuh itu. Sayang. Bukankah kamu selalu penasaran tentang identitas asliku? Hari ini aku akan memberimu jawaban. Istana Raja Naga menyambut kepulangan Raja Naga. Selamat kembali. Berdiri. Ibumu tahu kau kembali, dia sedang menuju ke sini. Kenapa dia juga di sini? Jangan pedulikan dia. Bersiap. Kamu pecundang. Kupikir kau sudah kabur. Tina. Ada apa dengan mereka? Cuma berdandan. Ku dengar hari ini orang tua Raja Naga sedang memilih istri untuk putranya. Lihat mereka. Semua berebut jadi yang pertama. Memilih istri? Iya. Tapi bro, jangan khawatir. Aku sumpah nggak ikut. Tina, menurutku, sebaiknya kamu tetap ikut. Kenapa? Aku bilang, keluargamu keberuntungan sialan apa yang kau punya, sampai bisa datang ke pesta kembalinya Raja Naga. Mau apa? Nak, nggak ada yang bantu sekarang, ya? Sekarang lihat aku menghabisi. Kau sudah membuat masalah. Nona Frost memutuskanmu, ya. Aku bilang. Tanpa perlindungan seorang wanita, kau akan selalu cuma anak imut. Kau tak akan pernah bangkit kembali. Aku bicara tentang keluargamu. Kau tak pernah belajar, ya? Dulu, anakmu yang malanglah yang beruntung. Dia menempel pada Nona Frost, tapi dia segera dicampakkan. Sekarang, kau ingin anak perempuanmu yang pekerja sementara untuk menempel pada Raja Naga. Dan kau bahkan tidak melihat betapa sampahnya dia. Kenapa Raja Naga suka sama dia? Apa yang salah denganku? Toilet ada di sana. Pergi kencing dan lihat dirimu. Kami tidak menyinggungmu. Kau, kenapa kau ngomongin kami begitu? Aku akan bilang. Kenapa? Kau miskin. Kau harus berlutut. Dan terima saja. Paham? Dasar anak imut. Masih mimpi Raja Naga? Mimpi saja. Kau pikir kau siapa? Berani kau bully keluargaku? Permisi, tunggu sebentar. Bukan dia yang menempel pada Raja Naga, tapi Raja Naga datang untuk melamarnya. Apa itu lucu? Kau cari mati. Kau. Raja Naga sudah datang. Selamat malam, Ibu Long. Selamat malam semuanya. Saya yakin kalian semua tahu kenapa saya di sini. Saya datang hari ini untuk mencari menantu perempuan. Saya akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Nona muda manapun yang menjawab dengan benar akan menjadi menantu keluarga Long. Mandi, terserah kamu. Ma, tapi aku sudah bertunangan dengan Sean. Apa Sean bisa dibandingkan dengan Raja Naga? Kalau kamu terpilih, meskipun kamu batalkan pertunangan saat itu juga, dia tidak akan berani bicara sepatah kata pun. Kalian berdua,
Jika kalian bisa jadi menantu keluarga Long, apapun yang kalian katakan setelah itu, ibu akan menyetujuinya. Bahkan tanpa surat emas hitam, asalkan kita bisa menjadi menantu keluarga Long, grup Leng kita bisa keluar dari masalah. Betul, betul. Dulu, untuk menghindari menikah dengan Pak Queen, kamu sengaja menikah dengan pria malang itu. Sekarang kamu sudah bercerai. Aku tidak menyalahkanmu. Mulai sekarang, kamu harus bersikap baik. Mulai sekarang, kamu harus bersikap baik. Siap, silakan sambut Ryan. Shane, Pak Queen, naik ke panggung. Selanjutnya, saya beri kalian tantangan. Semuanya, pilihlah calon menantu yang kalian inginkan. Setelah memilih, tidak boleh mundur. Ini adalah tuan muda Shane. Dia adalah tuan muda dari grup Shah, penghasilan tahunannya 10 juta, cukup bagus. Ini adalah Pak Queen. Dia adalah pewaris keluarga Queen dari ibu kota. Dia sangat kaya raya, dan yang satu ini, hanyalah pemuda biasa, seorang kurir. Penghasilan tahunannya hanya 100.000, tapi dia sangat setia pada keluarganya. Dia juga sangat setia dalam cinta, dan dia bekerja keras tanpa mengeluh. Saya yakin semuanya sudah memilih menantu ideal mereka. Setelah memilih, kalian harus menepati janji. Setelah kau memilih, kau harus menepati janjimu. Bu, kayaknya ini ujian karakter. Kalau kita pilih Leo yang paling biasa, apa Raja Naga akan memilih kita? Oh, anak nakal, apa kamu kebanyakan baca novel, ujian karakter? Kecuali ada orang idiot, siapa yang akan menolak tuan muda ibu kota, dan malah memilih tukang antar yang lucu? Tapi, Bu, Sudah, jangan nakal, jangan tunda kakakmu. Kalian berdua, selain Leo itu, Tuan Queen atau Tuan Sean, kalian bisa pilih salah satu. Enggak mau, aku mau pilih kakak ipar. Kupikir aku ngerti sekarang. Yang lulus adalah Luna, Cora, dan Jade, dan Tina. Silakan sambut keempat gadis untuk pergi ke belakang panggung dan ganti baju pengantin. Bulong, aku mau tanya, kenapa mereka terpilih tapi Mandy kami tidak terpilih? Karena mereka memilih Flynn. Bulong, kupikir ini tidak adil. Oh, bilang, kenapa ini nggak adil? Flynn ini, aku pernah kencan buta dengannya. Dia cuma kurir, dan dia sudah lebih dari selusin kencan buta. Tidak ada gadis normal yang akan memilihnya. Bulong, aku mau tahu, kenapa kita harus memilihnya untuk lulus? Ini tidak adil. ya, saya keberatan. Aku mungkin sedikit lebih tua, tapi aku masih jauh lebih baik dari kurir ini. Orang ini adalah total pecundang. Status rendah, aku nggak paham kenapa kita juga harus memilihnya. Kalian juga berpikir begitu. Ibu Long, meskipun putri saya lulus tapi kondisi ini benar-benar tidak masuk akal. Ma, Diam, bukankah Ibu Long? akan mengadakan tes lain? Jika aku tidak mengatakannya sekarang, kamu akan gagal nanti. Ma, apa yang ibu katakan? Bukankah kami sudah lulus tes? Bukankah standar peninjauan Ibu Long yang saat ini sangat bermasalah? Kalian semua lulus penilaian, asalkan kalian mau. Kalian bisa menikahi putraku, Dragon. Kalian mau? Kalian tidak mau? Kalian berdua anak nakal? Kalian mau bikin aku gila? Nyonya Long, aku tidak mau, karena aku sudah punya pacar. Diam, kau bocah nakal. Jangan-jangan kamu mau bilang. Ya, Ryan, Aku? meskipun kamu nggak punya pendidikan atau keahlian, dan penghasilanmu setahun hampir nggak ada, tapi kamu sangat peduli sama keluarga, dan kamu baik banget sama aku, dan kamu tulus sama aku. Aku nggak tahu sejak kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Sayang, kita sudah cerai. Kamu gila, bocah nakal, kamu bakal merusak keluarga kita. Aku, Stella, jangan seperti kakakmu. Kakak ipar, meskipun kamu nggak punya uang, kamu pria yang baik. Kalau mereka nggak mau menikahimu, aku yang akan. Aku paling suka kamu. Dua cewek ini benar-benar bikin saya gila. Dan alasanmu menolak? Saya, tentu saja, saya cuma suka Ryan. Saya mau menikah dengannya. Baik. Dan kamu? Kakakku adalah pria terbaik di dunia. Saya selalu diam-diam mencintainya. Saya tidak pernah berubah. Jadi saya hanya akan menikah dengannya seumur hidup. Saya tidak akan menikah dengan pria lain. Ada yang ingin Anda katakan? Saya ada yang mau bilang. Nak, sepertinya taruhan kita belum selesai. Kalau tidak salah ingat, yang kalah harus mematahkan kakinya sendiri. Mencongkel mata sendiri. Kamu kalah. Lakukan. Kalau tidak, saya harus panggil orang untuk bantu kamu. Saya memang bilang akan bantu keluarga Lane mendapatkan undangan Black Gold, tapi saya tidak bilang kapan, kan? Kamu mencoba mengingkari taruhan. Tuan King kenapa buang-buang napas untuk dia? Dia cuma omong doang, tunjukkan siapa yang jadi bos. Kenapa buru-buru?
Ini cuma kartu emas hitam, meskipun aku tidak tunjukkan, aku sudah menang taruhan ini. Maksudmu? Kamu mau kartu emas hitam? Yang kamu mau, hanya keluarga Lane duduk di meja Raja Naga. Sekarang aku memberimu hak itu. Pergi duduk di meja Raja Naga. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa menyuruh kami duduk di mana? Lalu kami nurut aja? Betul, dalam situasi seperti ini, kamu masih bicara besar. Sepertinya kamu lebih baik patahkan kakimu sendiri dan merangkak keluar. Kalau tidak salah ingat, kamu selalu bilang kamu adalah Raja Naga. Mengaku jadi Raja Naga itu hukuman mati. Tunggu saja. Pengawal, bawa orang ini, patahkan kakinya, cungkil matanya, dan lemparkan dia ke anjing-anjing. Kamu berani sekali. Ini sekretaris Raja Naga. Kedatangannya berarti Raja Naga sudah tiba. Raja Naga beneran datang? Kamu berani mengaku jadi Raja Naga? Bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Bro, mending kita pergi aja. Hormat Raja Naga. Hormat Raja Naga. Raja Naga. Raja Naga. Mana mungkin? Hehe. Bagaimana dia bisa jadi Kurir imut ini, masa dia Raja Naga? Aku bahkan pernah menolaknya. Gitu. Aku menolak Raja Naga. Cantik-cantik. Sekarang kalian bisa ganti baju. Kamu kalah taruhan. Bukankah harusnya kamu tepati janji? Gonggong kayak anjing, patahin kaki gua sendiri. Raja Naga atau bukan, kamu mati. Kamu cari mati. Raja Naga? Saya tidak tahu itu Anda. Aku bersalah, menyesal. Maaf, aku salah. Sekarang kamu minta maaf dan merendah, bukankah sudah agak telat? Keluarkan perintah Raja Naga. Semua yang pernah menyinggung aku dan keluarga mereka. Bekukan semua aset pribadi. Bisnis keluarga dibubarkan. Jika melanggar, maka kamu bantu mereka. Siap, Nak. Sekarang urusan sepele sudah selesai. Saatnya ke urusan yang sebenarnya. Bisnis? Nak keempatnya lumayan bagus. Pilih satu untuk dinikahi. Kak, ini semua salahmu. Kamu terlalu materialistis. Kamu kehilangan kesempatan untuk menjadikan Raja Naga sebagai iparku. Aku dulu buta dan bodoh. Kak, pilih aku. Aku bisa masak untukmu. Drake, aku bersedia tetap menjadi istrimu. Aku kasih semua yang aku punya. Kakak ipar, aku suka kamu. Biarkan aku menikah denganmu bersama kakakku. Nak, buat pilihanmu. Bu, boleh aku punya semuanya? Apa?